Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pemodelan sistem dengan fokus pada model simulasi jasa. Materi ini membahas konsep dasar simulasi, klasifikasi model, serta penerapannya menggunakan perangkat lunak per model yang akan ditunjukkan melalui studi kasus antrian pada cuci mobil. Berikutnya terkait untuk agenda presentasi. Agenda presentasi dimulai dengan pengenalan model simulasi, kemudian tujuan simulasi, klasifikasi model, aplikasi simulasi, hingga demo pro model dan studi kasus antrian car wash. Di akhir akan disampaikan kesimpulan dan manfaat simulasi dalam pengambilan keputusan. Apa itu model simulasi? Model simulasi merupakan representasi sederhana dari sistem nyata. Bukan sistem itu sendiri, model ini dibuat agar dapat dikendalikan, dianalisis, dan digunakan untuk memprediksi perilaku sistem. Salah satu keunggulan simulasi adalah kemampuannya menjawab pertanyaan what if. Misalnya, apa yang terjadi jika jumlah server ditambah atau pola kedatangan berubah? Kemudian tujuan utama simulasi antara lain untuk investigasi sistem, memprediksi kondisi masa depan, pelatihan tanpa risiko, serta mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Dalam konteks sistem pelayanan, simulasi membantu memahami dampak perubahan tanpa harus langsung diterapkan di sistem nyata. Klasifikasi model bagian 1. Model simulasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti model statis dan dinamis, serta deterministik dan stokastik. Sistem layanan seperti rumah sakit atau restoran umumnya termasuk model dinamis dan stokastik karena dipengaruhi oleh waktu dan variabel acak seperti kedatangan pelanggan. Untuk klasifikasi model bagian 2, berdasarkan perubahan variabelnya, model dibedakan menjadi sistem diskrit dan sistem berkelanjutan. Sistem antrian termasuk sistem diskrit karena perubahan status terjadi pada waktu tertentu. Misalnya, saat pelanggan datang atau selesai dilayani. Simulasi banyak digunakan di berbagai bidang, seperti industri, sistem layanan, teknologi, hingga keuangan. Pada sistem layanan, simulasi sangat berguna untuk menganalisis antrian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk sistem yang mengandung ketidakpastian. Teknik ini menghasilkan banyak skenario berdasarkan distribusi probabilitas sehingga membantu memahami variasi hasil yang mungkin terjadi dalam sistem. Untuk langkah simulasi Monte Carlo dilakukan melalui 5 langkah, mulai dari menentukan distribusi probabilitas itu sendiri hingga menjalankan simulasi berulang. Pendekatan ini sering digunakan sebagai dasar dalam simulasi sistem stokastik.
Pada demo Pro Model, terdapat 4 komponen utama, yaitu Location, Entities, Arrival, dan Processing. Location mewakili tempat proses, Entities mewakili pelanggan atau objek, Arrival mengatur pola kedatangan, dan Processing menentukan urutan serta waktu pelayanan. Kemudian simulasi itu sendiri dijalankan dengan animasi visual untuk memudahkan validasi model. Pada contoh ini, simulasi berjalan selama 200 menit dengan jumlah entitas sekitar 1000 mobil. Output yang dihasilkan antara lain waktu rata-rata, antrian, dan tingkat utilitas server. Analisis hasil Pro Model sendiri itu dilakukan dari hasil simulasi. Waktu rata-rata antrian sekitar 4 menit contohnya menunjukkan adanya waktu tunggu pelanggan. Utilisasi server pada di kisaran 78% yang termasuk kategori optimal. Hasil ini dapat digunakan untuk menentukan apakah perlu penambahan server atau perubahan sistem. Kita masuk ke studi kasus antrian cuci mobil.
kita masuk ke studi kasus antrian cuci mobil. Studi kasus antrian cuci mobil menunjukkan bagaimana promodel dapat digunakan untuk memodelkan sistem layanan nyata. Dengan simulasi, pengelola dapat mengevaluasi kondisi sebelum dan sesudah perbaikan sistem tanpa risiko operasional. Kemudian untuk kesimpulan dan manfaat, pemodelan dan simulasi membantu memahami sistem yang kompleks, memprediksi perilaku masa depan, serta menguji skenario tanpa risiko. Promodel mengubah teori simulasi menjadi alat praktis untuk optimasi proses.